Dagingnya ini empuk dan juga pastinya meresap ya rasanya. Makin segar ditambahin jeruk nipis dan juga sambal hijau buat yang suka pedas. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sup iga sapi yang pastinya praktis banget ya. Tinggal cemplung-cemplung, tapi tenang aja bakalan tetap nikmat, gurih, dan juga nggak bau ya. Yang penting step by stepnya nanti diikutin. Sup iga yang bening seperti ini juga salah satu comfort food atau favoritnya keluargaku ya. Dimakannya pastinya segar, dan ini juga aku masaknya bakalan dalam jumlah yang banyak. Tenang aja bakalan mudah dan tetap praktis dan aman menggunakan kompor W5B dan juga regulator W191 meter dari Wingas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Di sini aku bikinnya 3 kali resep. Jadi kalau misal kalian cuma mau bikinnya untuk sekeluarga gitu, bisa pakai 1 resep aja yang udah aku tulis semuanya di description box. Oke, yang pertama untuk iga sapinya, ini aku pakai iga sapi yang dengan tulang ya. Ini udah dipotong kurang lebih 4-5 cm. Dalam memilih iga kalian perlu perhatikan juga kandungan lemak dan si tekstur daging iganya. Kadang ada iga yang lebih mudah empuk, ada juga yang lebih keras ya. Nanti itu yang membedakan treatment pada saat kita masak. Terus kalau kalian mau pakai iga yang panjang, bisa juga pakai iga kontrol, atau mau pakai boneless iga juga itu bisa. Lalu untuk bahan rebusan iga sapinya, ini kita akan perlu jahe, daun salam, dan juga garam. Untuk bahan aromatik ya, di sini ada bawang putih, bawang merah, jahe, daun bawang, daun seledri, dan juga tomat. Serta ini untuk rempah-rempahnya aku pakai pala, kapulaga, dan juga cengkeh ya. Serta ada lada putih. Pelengkapnya ini ada wortel, kentang, tomat, jeruk nipis, sambal rawit hijau, dan juga bawang merah goreng. Oke, untuk memasak sup iga hari ini bakalan praktis ya, tapi tahapannya jadi pertama kita perlu rebus dulu iganya sampai iganya ini dia cukup empuk ya, bukannya sampai lembut banget, nggak apa-apa. Setelah itu baru nanti kita akan masak sopnya menggunakan air yang baru. Jadi nanti air rebusan pertama ini nggak akan dipakai ya, supaya si aroma supnya juga dia tetap segar, wangi, dan juga nggak bau sapi. Oke, yang pertama ini untuk ngerebus iganya aku bakalan pakai presto ya. Kenapa presto? Pastinya lebih hemat gas dan lebih cepat matang juga ya. Kalau misal kalian mau direbus biasa pakai panci terbuka gitu juga nggak masalah. Nanti diperhatikan aja teksturnya harus sampai empuk. Nah, untuk kompor ya, di sini aku pakai kompor W5B dari Wingas ya, yang merupakan kompor tekanan tinggi. Jadi ini pastinya cocok banget ya untuk masak-masak dalam jumlah besar, pastinya lebih cepat matang. Nah, ini airnya kalau udah mendidih ya, kita tinggal masukin aja iganya beserta dengan jahe dan juga daun salam, itu untuk ngilangin aroma, dan juga garam supaya nanti daging iganya dia nggak hambar. Biasa aroma daging yang berlemak dan juga seperti iga kayak gini, ini kan aromanya agak kuat ya dibandingkan khas dalam atau sengkel. Jadi ini kita perlu rebus dulu. Dan pertama kita akan masak dulu di api besar kurang lebih 10 menit. Dan kalau udah ini kecilkan api, lanjut memasak kurang lebih 20 menit ya. Nah, sambil nunggu ini kita bisa siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bawang putihnya ini kita akan geprek seperti ini. Jahenya juga digeprek. Untuk jahe juga ini jangan kebanyakan ya, karena kita nggak mau si kuahnya itu jadi kayak kuah obat yang terlalu kerasa jahe. Terus juga untuk bawang merahnya sama, ini kita akan geprek juga. Untuk bawang putih, bawang merah ini memang kita masukkan mentah aja kayak gini ya. Jadi ini untuk aromatik kaldunya. Nanti kita akan masukkan juga bawang merah goreng. Jadi buat kalian yang nggak punya stok bawang merah goreng di rumah, bisa juga iris-iris bawang merah dan tinggal digoreng aja manual. Nanti terakhir tinggal kita masukkan ke dalam kuah sop iganya. Lalu untuk kentangnya, ini ada 2 opsi ya, sebenarnya kita langsung rebus semua bersamaan sama sup iga, bisa juga kalian rebus kentang wortel terpisah gitu. Kalau aku ini mau rebus barengan aja, makanya aku potong kentangnya ini dia besar-besar seperti ini. Supaya nanti pada saat direbus, dia nggak gampang hancur ya, dan direbus cukup lama kan rasanya juga dia lebih meresap gitu. Untuk wortel juga sama ya, ini potongannya besar-besar supaya nggak mudah hancur. Nah, ini kalau kita udah presto total 30 menit ya,
Ingat ya, ini jangan langsung dibuka, dibiarin aja sih dagingnya di dalam presto sampai nanti uapnya tuh hilang sendiri. Jadi pada saat ini tuh sebenarnya proses memasaknya tetap berlanjut ya, jadi pastinya kalian lebih irit gas juga. Sambil nunggu dagingnya masih di dalam presto, kita akan didihkan air. Jadi air rebusan pertama tadi kan nggak akan dipakai ya. Kuah ini yang nanti akan kita gunakan untuk si kuah sup iganya. Jadi supaya masaknya cepat ya, sambil kita nungguin sesuatu, ini kita bisa didihin airnya juga. Nah, ini udah direbus di api kecil ya, 20-30 menit. Kalian bisa lihat ya, si air rebusannya ini kan cukup keruh dan juga ada lemaknya. Ini sekarang kita akan angkat si daging iganya. Oke, ini air barunya, dia udah mendidih ya. Sekarang tinggal kita masukkan iga yang tadi udah direbus, yang udah menuju empuk ya. Jadi jangan yang masih terlalu keras. Kalau masih terlalu keras berarti perlu direbus lagi. Lalu untuk bawang putih, jahe, dan juga bawang merah, ini kita masukin. Tomat, ini supaya ada rasa segar ya. Terus ada cengkeh, pala, kapulaga, dan juga merica. Kalau palanya kalian mau pakai pala bubuk, misalnya nggak ada yang pala utuh kayak yang tadi aku pakai, itu juga masih bisa. Untuk bumbu-bumbunya, di sini aku pakai garam, kaldu jamur atau bisa juga pakai penyedap, gula, dan juga kaldu sapi bubuk. Karena si iganya ini udah empuk, jadi aku mau masukin kentang sama wortelnya juga sekarang ya. Sebaliknya kalau misalnya si iganya ini kalian masih perlu rebus, berarti kentang sama wortelnya nanti kalian bisa masukkan kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum mengangkat ya. Oke, kalau udah, ini kita akan lanjut masak lagi kurang lebih 20 menit ya, supaya aroma rempahnya dia lebih menyatu, terus rasa dari dagingnya juga meresap, serta kentang, wortel juga pastinya matang. Seperti biasa, ini karena kita masih nunggu dia sampai mendidih lagi, ya ini kita masih pakai apinya api besar. Ini dia pastinya cepet banget ya buat mendidih, karena di sini aku menggunakan kompor tekanan tinggi W5B dari Wingas. Ini tuh materialnya besi cor ya, pastinya kuat dan juga tahan lama, serta mampu menahan beban hingga 50 kg ya. Bisa dilihat ini api birunya juga dia merata, sehingga tidak membuat wadah yang kita gunakan itu jadi menghitam. Terus juga semburan apinya ini kuat, cocok dan dapat menghemat waktu saat memasak. Jadi buat kalian yang kayak aku ya, sering masaknya dalam porsi besar atau mungkin buat usaha kuliner, ini wajib banget nih buat punya si kompor tekanan tinggi W5B dari Wingas ini. Nah, ini kalau udah mendidih, ini bisa kita kecilkan api aja, lalu lanjut masak tadi kurang lebih totalnya sekitar 20 menitan ya, sampai kentang wortelnya dia empuk dan juga meresap. Dan ini tuh pastinya gampang serta aman untuk besar kecilin apinya, karena aku menggunakan regulator W191 meter dengan double lock system, lalu juga terdapat karet seal pengaman dan juga pengatur aliran gas. Untuk masangnya juga ini gampang banget dan hemat gas. Kalau wortel dan juga kentangnya udah empuk ya, udah meresap, dagingnya juga pastinya wanginya juga udah lebih menyatu. Sekarang ini aku siapin daun bawang dan juga daun seledri, ini bisa kita potong-potong aja sesuai selera. Dan tinggal kita masukkan aja ke sup iganya bersamaan dengan ini bawang merah goreng. Jadi bawang merah goreng ini jangan sampai ketinggalan ya. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian iris-iris bawang merah lalu ditumis atau digoreng sampai kering lalu masukkan ya, supaya benar-benar aromanya tuh wanginya dapat. Kalau misalnya nggak pakai bawang merah goreng, biasa kerasa ada yang kurang dan aroma sapinya itu biasa terlalu strong, terlalu kuat. Untuk ini kita nggak perlu masak lama-lama ya, cukup 1-2 menit kalian bisa cicipin dan juga koreksi rasa, misal perlu tambahan garam, penyedap, dan lain-lain. Dan kalau sudah, sup iganya siap disajikan. Dagingnya ini empuk dan juga pastinya meresap ya rasanya. Jadi yang waktu rebus pertama juga memang
udah kita kasih garam gitu. Dan selain itu yang cukup penting juga, karena ini kan kita bikin style supnya ini dia clear soup ya, sup bening. Jadi si aroma sapi dan juga aroma rempah-rempah, aroma bawang goreng, bawang putih itu dia harus seimbang. Karena kan memang si iga sapi ini bisa dibilang dia aromanya lebih kuat mungkin dibandingkan kalau kalian bikin sup ayam atau sup daging sapi. Jadi pastikan si aromanya itu dia balance ya, aroma sapinya tetap masih kecium tapi juga aroma lainnya dia wangi. Dan pastinya rasa kuahnya ini gurih, makin segar ditambahin jeruk nipis dan juga sambal hijau buat yang suka pedas. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk pembelian produk-produk Wingas bisa di online shop dan juga offline. Info selengkapnya langsung aja cek website dan juga media sosialnya Wingas. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.